Assalamualaikum guys, masih bareng channel Akun Domba. Saat ini saya ada di kandang kami di Alifam Raja Akekah di Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Saya ingin berbagi ilmu tentang manajemen kandang. Saya ingin guys kalian ingin menjelaskan tentang manajemen kandang. Untuk yang usaha ternak domba ataupun sapi, kalau manajemen kandang itu yang sepanjang yang saya tahu ada 5. Yang pertama itu tentang pemilihan bibit. Maksud pemilihan bibit, apakah kita ingin memelihara domba, apakah untuk pengemukan ataukah untuk pengembangbiakan atau apa. Pemilihan bibit ini sangat penting karena untuk kedepannya kita akan berhasil atau tidak berdasarkan dari pemilihan bibit tersebut. Nah, kalau untuk domba yang target kita ini ke depan untuk Idul Adha, pemilihan bibit jantan atau pemilihan domba jantan ini kita lihat harus posturnya harus bagus, tinggi, panjang, jenis dombanya juga harus domba, apakah domba tanduk ataukah domba dungkul atau apa, dan targetnya juga harus jelas Idul Adha. Nah, kalau untuk domba Garut yaitu harus tanduknya bagus, badannya harus panjang, umurnya juga kalau bisa di bawah 1 tahun. Maksudnya kita beli bisa umur 7 atau 8 bulan karena perkembangannya masih bisa lebih. Kalau untuk 1 tahun mungkin perkembangannya tidak terlalu gitu ya. Jadi kalau kita mau beli kira-kira umur 7 sampai 8 bulan, nanti pas kedepannya sampai pas Idul Adhanya pas 1 tahun. Jadi jangan lupa kalau untuk pemilihan bibit harus benar-benar kita harus tahu cara bibitnya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Nah, terus tadi yang saya katakan masalah panjang, posturnya harus panjang. Terus untuk pejantan ambingnya itu harus ada 2 sehat. Terus mulutnya itu harus basah dan daya agresivitasnya harus tinggi. Nah, itu yang pertama untuk manajemen kandang tentang pemilihan bibit. Terus yang kedua untuk masalah kandangnya. Nah, guys barangkali ingin supaya tahu, maksudnya kandangnya harus jelas. Kalau misalnya untuk pengembangbiakan, tandanya kandangnya harus sistemnya berkelompok atau tidak ada sekat-sekat. Nah, kalau untuk target Idul Adha itu kandangnya itu harus satu-satu karena domba Garut atau domba petanduk ini kalau misalnya tidak satu-satu atau berkelompok itu pasti nanti akan beradu. Nah, kalau misalnya bisa dengan sistem koloni atau sistem berkelompok, kalau dari awalnya itu sudah bersama-sama. Nah, kalau misalnya sebelumnya sudah ada yang masuk domba tanduk terus ada yang datang, nah itu pasti akan beradu. Kalau bisa tipsnya kalau untuk yang kandang, untuk domba-domba yang tanduk itu dari awal pada saat kita beli itu sudah berbarengan atau sudah bersamaan. Nah, itu insya Allah tidak akan beradu. Nah, kalau domba-domba yang misalnya domba yang besar-besar, nah itu memang harus kandangnya harus tunggal atau satu-satu seperti itu. Nah, terus itu yang keduanya. Yang ketiga itu masalah pakan. Nah, masalah pakan jangan lupa kalau masalah pakan itu ada pakan hijauan yang terdiri dari rumput. Jenis rumputnya juga macam-macam, ada rumput odot, rumput pakcong, rumput gajah atau rumput macam-macam lah, rumput hijauan-hijauan itu macam-macam. Dan pakan yang lain lagi itu adalah namanya pakan konsentrat atau pakanan buatan yang bentuknya bubuk, yang buatan apakah buatan pabrik ataukah kita buat sendiri. Nah, tinggal komposisinya dari kedua pakan itu hijauan jauh lebih banyak. Syukur-syukur bisa 70 hijauan, 30 itu konsentrat. Dan untuk konsentrat itu pemberian pakannya diberikan untuk 1 kilo itu untuk 3 ekor. Dan kalau untuk sapi untuk konsentrat itu 10 kilo itu untuk 3 ekor. Dan selanjutnya itu tadi yang ketiga masalah pakan, yang keempat itu masalah kesehatan. Nah, apakah itu domba ataukah itu sapi pasti banyak sekali penyakitnya tuh, yang terutama itu masalah cacing.
Nah, barangkali guys ingin supaya dombanya sehat. Nah, barangkali belum tahu ataukah apa, bisa nanyakan kepada dinas kesehatan atau mantri kesehatan di desa setempat, ataupun misalnya bisa kita membeli obat, apakah obat kimia. Obat kimia itu yang sejenis albendazole untuk obat cacingnya, karena kalau untuk penyakit di dombanya itu atau di sapi, banyak dari kita yang sering terjadi itu cacing. Nah, jadi kalau misalnya untuk cara pengobatannya itu pakai obat albendazole, atau kalau kita tidak mengerti bisa kita konsultasikan kepada mantri kesehatan setempat. Dan penyakit-penyakit lain kayak modal kayak kembung, mungkin kita bisa menggunakan obat-obat tradisional kayak modal kayak bawang, ataukah diberdirikan itu atau dikasih dibalur perutnya, ataukah di saluran anusnya itu dikasih daun pepaya batangnya dan ditojoskan di belakangnya, terus si domba ini harus berdiri terus. Nah, itu beberapa penyakit yang biasa sering terjadi di domba ya. Dan yang paling terakhir itu masalah yang kelima itu masalah marketing. Nah, marketing ini sangat perlu karena kita, yang pertama itu masalah pemilihan bibit kita bisa, terus yang kedua masalah pembuatan kandang kita bisa, terus yang ketiga kita memberikan pakan kita bisa, yang keempat kita masalah kesehatan kita bisa. Kalau yang kelima yang terakhir ini marketingnya kita nggak bisa, sayang sekali. Kita ngurus bisa, tapi untuk menjual itu kita nggak bisa, ya sayang sekali. Sekedar saran guys, kalau untuk masalah marketing ini, kalau untuk menjelang Idul Adha, strategi marketing kita yang pertama mungkin kita bisa membuat brosur. Terus yang kedua, kalau misalnya kita ketemu dengan teman atau rekan, tawarkan informasi-informasi yang ada di kandang kita bahwa kita menjual hewan kurban, atau kerjasama dengan masjid-masjid atau musola atau yayasan yang bergerak di bidang sosial atau yang mengadakan acara Idul Kurban, ya kita tawarkan gitu solusi bisnisnya. Misalnya kita ngasih tips atau kita ngasih fee atau apa kepada panitianya bisa. Terus kita promosi juga ke media sosial. Nah, itu media sosial karena kita mungkin skupnya mungkin lebih luas lagi, itu media sosial. Kalau skup yang paling lokal sekali yaitu brosur, apakah itu di perumahan atau kenal sama orang atau apa, kita promosikan. Nah, terus yang terakhir, jangan lupa dalam hal kita usaha juga kita ada sebagian hak, bukan hak kita, ada sebagian yang punya orang-orang yang berhak menerimanya, kita ada hitungan berzakat atau bersedekah lah untuk orang-orang yang berhak. Jadi kalaupun kita berbisnis, kalaupun kita berusaha, kalau misalnya memasuki hitungan kita harus berzakat ternak, kalau misalnya domba itu kita minimal harus 40 ekor, kita harus memberikan 1 ekor untuk di zakat untuk mungkin warga setempat atau ke panti atau ke apa gitu. Jadi jangan lupa tadi yang saya jelaskan tadi masalah tentang manajemen kandang, saya ulang lagi atau saya rangkum lagi. Yang pertama itu pemilihan bibit, kita harus tahu bibit yang bagus seperti apa. Yang kedua masalah kandangnya, kita mau kandang seperti apa, atau ke kandang koloni atau tunggal. Nah, kita harus tahu. Dan tips untuk kandang yang misalnya domba yang baru datang, yang dari awal memang sudah barengan atau sudah dari awal kita berkelompok kita beli dalam satu kandang itu insya Allah nggak akan sampai beradu, kecuali pada saat kita beli lagi terus datang domba yang berbeda, pasti nah itu pasti akan beradu. Dan syukur-syukur kalau misalnya ada domba-domba yang besar-besar, harus khusus kandangnya kandang tunggal. Nah, terus masalah ketiga, masalah pakan yang tadi saya sebutkan juga tadi, saya rangkum lagi. Pakan jangan lupa bisa kan pakan hijauan yang terdiri dari rumput, berbagai macam rumput. Nah, terus bisa juga konsentrat. Nah, ingat rumput dan konsentrat apa namanya bisa 70-30, yaitu 70 untuk hijauan, 30 untuk konsentrat. Nah, untuk konsentrat
pemberiannya itu 1 kilo untuk domba itu untuk 3 ekor. Nah kalau untuk sapi 10 kilo untuk 3 ekor konsentrat. Dan terus yang masalah yang keempat itu masalah kesehatan, berbagai macam penyakit apakah itu domba atau sapi, tapi yang lebih umumnya itu biasanya itu sakitnya itu sakit cacingan sama sakit kayak model kayak kembung atau apa tadi yang sudah saya jelaskan, tinggal dibalur aja atau misalnya pakai kimia juga bisa, pakai tradisional juga bisa, tinggal bisa di searching di Google masalah penyakit. Nah terus yang terakhir itu masalah marketing, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kalau untuk strategi marketing untuk promosi untuk hewan kurban, nah tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, buat brosur, terusnya juga setiap ketemu orang kita promosikan, setiap ketemu lembaga apakah musola ataukah masjid panitianya atau yayasan kita tawarkan, syukur-syukur kita menawarkan kerjasama yang ada, kita mungkin ada fee yang mungkin diberikan sebagai hitungan bisnis kepada beliau-beliau itu. Dan terus yang terakhir kita promosi di media sosial untuk sekup yang lebih luas lagi ya guys. Itu tentang manajemen kandang yang tadi saya jelaskan, semoga bermanfaat guys. Jangan lupa untuk channel Agung Dombanya subscribe, like, dan komen dan share. Terima kasih guys atas melihat deskripsi kami. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet yang merah. Pencet yang merah. Aduh susah. Yang merah udah. Gagal. Hah? Gagal.